Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Penyertaan-Mu Bapa senantiasa melingkupi dimanapun kami pergi dan berada, bahkan kesihatan dan kekuatan Tuhan beri untuk kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh bersekutu bersama. Kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Tuntun dan sertai renungan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami yang ada pada saat ini, agar kami bersungguh-sungguh dalam mendengar dan menonton renungan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada malam hari ini, doa kelancaran rezeki dan usaha. Berkat yang diberikan Tuhan kepada setiap umat-Nya pasti sesuai dengan porsinya dan adil, tak berkekurangan dan tak berlebih, tapi cukup. Tak dipungkiri, malah terkadang Dia memberikan lebih dari yang kita minta. Semua berkat baik jasmani dan rohani sudah Tuhan sediakan. Oleh kerana itu, kita harus tetap bersyukur. Meski demikian, kehidupan ini terkadang hidup tak sesuai ekspektasi. Ada orang yang dengan mudah mendapatkan semua yang diingini atau apa yang dikerjakannya berhasil. Namun, ada pula yang harus menunggu lama. Itu semua sudah dalam rancangan Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan adalah bekerja sebaiknya dan berdoa padanya, menyerahkan seluruh usaha dan kehidupan kita. Berikut adalah doa yang bisa kamu ucapkan untuk meminta dan memohon kelancaran rezeki dan usaha kepada Tuhan. Yang pertama, doa untuk kelancaran rezeki dalam usaha atau bisnis. Saat hendak melakukan sesuatu, mengawalinya dengan doa adalah hal yang bagus. Hal demikian juga berlaku saat kamu memulai usaha atau bisnis. Kamu tentu berdoa untuk kelangsungan bisnis tersebut. Nah, kamu bisa mendoakan doa berikut ini. Ya Tuhan, aku sadar bahwa Engkau lebih tahu apa yang akan kami pergumulkan dan kami harapkan. Namun, dengan segala kerendahan hati, aku mohon kepadamu agar bisnis ini semakin lancar, tidak ada halangan dan terus dapat berkembang pesat. Ya Bapa, berkembangnya bisnis ini, usaha ini, biarlah tidak hanya melancarkan ekonomi kami, melainkan juga banyak orang yang kami pekerjakan, khususnya anak-anak yang selalu percaya akan berkat dan penyertaan-Mu. Bimbinglah mereka agar selalu bisa berkembang di tempat usaha ini, dan hanya kepadamu kami memohon. Hanya kepada Engkaulah Kristus, Juru Selamat yang agung. Jadilah kehendak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, doa kelancaran rezeki untuk hari ini. Selain memohon kelancaran rezeki untuk bisnis atau usahamu, kamu juga bisa memanjatkan doa memohon kelancaran rezeki untuk hari ini, agar kiranya hari-harimu selalu dalam lingkungan penyertaan-Nya dan selalu dilimpahi berkat. Ucapkan doa berikut. Ya Bapa, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat dan rezeki yang Engkau limpahkan kepada kami. Betapa besar rasa bahagia dan sukacita yang kami peroleh darinya. Bapa,
pada kesempatan ini kami memohon kepadamu, selalu penuhilah hari kami dengan rejeki yang kami peroleh dari pekerjaan yang baik. Kiranya apa yang kami lakukan boleh berhasil dan beruntung. Biarlah Engkau selalu berjalan bersama kami dan kami dilingkupi oleh kasih-Mu. Limpahkanlah pula rejeki kepada orang-orang yang belum menerimanya. Biarlah mereka ikut merasakan apa yang orang lain nikmati, serta tolonglah mereka bebaskan dari kesengsaraan dan rasa lapar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tiap agama pasti dikenal yang namanya doa. Tak sedikit yang menempatkan doa sebagai mantra. Ini sangat berbeda dengan iman Kristen, sekalipun ada saja pemimpin dan tentu juga umat yang menjadikan doa sebagai mantra. Dalam praktek ilmu kebatinan, doa sejatinya memang mantra. Jadi bisa dibayangkan ketika orang yang menyebut dirinya Kristen tapi menjadikan doa sebagai mantra demi terkabulnya apa yang dimintanya. Apa kata Alkitab soal doa? Penting bagi kita memaknainya dengan tepat. Dalam iman Kristen, doa adalah dialog umat dengan Tuhan. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui antara ciptaan dan penciptanya. Kerana itu amat sangat penting umat mengenal dirinya, agar tahu diri dan bisa menempatkan diri. Juga mengenal penciptanya sehingga tak salah dalam dialognya. Allah yang maha tahu, maha kuasa dan yang maha dalam segalanya. Sementara umat adalah ciptaan yang terbatas, tidak maha dalam aspek hidupnya. Bahkan umat adalah pendosa yang penuh dengan hawa nafsu di hidupnya, berbanding terbalik antara pencipta dan ciptaan dalam bentang jarak yang tak terhingga. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah mengajarkan tentang doa yang sangat terkenal, yaitu doa Bapa kami. Matius 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Berdoa jangan munafik seperti para pelaku agama yang merasa suci, lebih benar dari yang lainnya. Orang Farisi selalu menganggap dirinya lebih mulia dari pemungut cukai dan non-Farisi. Berdoa suka pamer dengan mengklaim doanya mujarab. Ada perbezaan besar antara yang terucap di mulut dan isi hatinya. Orang munafik lupa bahawa Allah tak bisa ditipu, kerana dia memandang hingga ke lubuk hati yang terdalam. Berdoa juga jangan bertele-tele, panjang lebar, supaya orang tahu dia hebat berdoa. Merasa bangga kerana panjangnya waktu doanya. Ingin dikenal sebagai pendoa yang luar biasa. Padahal sejatinya, doa bukan soal susunan kata, panjang atau pendeknya, lamanya atau sebentarnya. Doa bukan mantra, tak ada metode di sana. Doa adalah ungkapan hati yang tulus kepada Bapa di sorga yang mengetahui segalanya. Pendoa yang baik dikenal bukan kerana rajinnya berdoa, melainkan kualitas kehidupannya. Alkitab berkata doa orang yang benar besar kuasanya. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Kerana itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi, mengenal pendoa yang baik sangat sederhana, iaitu kehidupan sehari-harinya benar dan baik. Dia dikenal berintegritas, bisa dipercaya dan penuh tanggungjawab.
Sangat aneh dan penuh kebohongan jika seseorang menyebut dirinya suka berdoa, tapi kehidupannya sering menjadi batu sandungan, baik pribadi, keluarga atau berjemaat dan bermasyarakat. Doa adalah sebuah pujian kepada Allah. Mazmur 65 ayat pertama sampai kedua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Dalam doa Bapa kami, pujian itu sangat terasa di pengakuan akan kebesaran Allah. Doa adalah sebuah pujian penyembahan. Demikian juga sebaliknya. Ini tak bisa dipisahkan. Kerana hal itu memang sudah semestinya mengingat kemahaan Allah yang kepada umatnya umat tunduk sepenuhnya. Biarlah segala pujian diberikan kepadanya. Dalam doa, tak melulu hanya permintaan, apalagi dalam keserakahan keinginan belaka. Doa adalah sebuah ucapan syukur. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bersyukur hanya bisa dinaikkan orang yang merasa betapa baiknya Tuhan dalam kehidupannya. Yang tak mengalami pasti tak mampu bersyukur kepadanya. Namun harus diingat, sekalipun kata syukur terucap, belum tentu hati bersyukur. Kerana kata syukur bisa saja sebagai bagian dari tradisi bacaan doa. Orang yang tak bersyukur dalam doanya pasti tidak memaksa dalam permintaannya, melainkan berserah pada kedaulatan Allah. Seperti doa Yesus yang dalam permohonannya berkata, "Bukan kehendakku, tapi kehendakmu-lah yang jadi." Kerana percaya keputusan Bapa itulah yang terbaik. Doa Bapa kami mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi. Doa adalah sebuah pengakuan. Nehemia 1 ayat keempat sampai keenam. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, "Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan yang dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa." Pengakuan dosa adalah kesadaran tinggi dalam kehidupan orang percaya di hadapan Allah yang suci. Mengakui segala dosa dan tidak menyembunyikannya sangat penting sebagai sikap yang rindu hidup kudus. Pada masa ini doa pengakuan dosa hilang dari banyak gereja. Bagian penting yang terabaikan. Tak ada manusia yang luput dari salah, bahkan dari hari ke hari. Kepekaan akan kehendak Allah hanya bertumbuh jika jujur mengaku dosa, bukan sekedar tradisi. Dalam doa Bapa kami, permohonan ampun sangat jelas. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah sebuah permohonan. 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan.
itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Menarik ketika Rasul Paulus mengajarkan kita sebagai gereja agar menaikkan doa permohonan untuk kebaikan negara di mana kita ada. Dia mengatakan itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, bukan permintaan soal materi yang tidak bertepi. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar kita agar memohon roti atau rejeki yang secukupnya, kerana Allah Sang Pemelihara tahu berapa kebutuhan kita lebih dari diri kita sendiri. Jangan ajari Tuhan seperti yang diajarkan oleh banyak orang tentang berdoa. Berdoa yang detail sebagai wujud iman, seperti menyebut makanan yang dikehendaki, jumlahnya, bahkan rasanya. Sebaliknya, orang beriman justru mempercayakan diri sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Hanya penyembah berhala yang mengejari Allahnya agar memenuhi keinginannya. Dengan jelas Yesus berkata, sebelum engkau meminta, Bapa tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Lalu mengapa kita harus meminta? Bukan supaya Allah tahu apa yang kita perlukan, melainkan supaya kita belajar apakah permintaan kita sesuai dengan kehendak-Nya atau tidak. Jawapan doa dan pemahaman Alkitab akan jadi pembelajaran penting. Doa bukan mantra, kerana itu jangan mengucapkannya berulang-ulang dan mengutip ayat Alkitab sebagai bentuk klaim. Matius 7 ayat ke-7, mintalah maka akan diberikan, seringkali dipelintir sebagai mantra bahawa apapun yang kita minta akan diberikan oleh Tuhan. Pemelintiran ayat ini mengabaikan ayat ke-21 sampai 23 dari pasal yang sama, bahawa ada orang yang meminta mujizat, kuasa dan dikabulkan oleh Tuhan. Namun ketika ia mati, ditolak Tuhan. Jika Tuhan menolak doa kita yang salah, itu pertanda kasih-Nya, seperti yang diperingatkan dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Permintaan yang ditolak kerana hanya untuk kepuasan hawa nafsu. Namun, jika dia meluluskan semua permintaan dari hati yang tidak jujur, yang syarat dengan kepentingan diri, ini pertanda kita dibiarkannya. Hati-hati. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, doa yang adalah nafas orang percaya sudah seharusnya murni terbebas dari virus dunia. Sayangnya, kebanyakan doa sudah terpolusi dengan keinginan duniawi, sehingga semua permintaan berbicara tentang mauku, bukan lagi maunya Tuhanku. Sungguh tak sejalan dengan doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi, di hidup kita seperti di surga. Dan doa Yesus sendiri di Matius 26 ayat yang ke-39, bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Miris sekali ketika dengan dalih iman yang kuat, umat justru mengajari Allah dan menuntut agar permintaannya dikabulkan. Dan lebih miris lagi ketika masing-masing berlomba bersaksi betapa kuatnya doa mereka. Iman mereka yang membuat doa terkabul, bukan lagi kemurahan Tuhan yang mengetahui semuanya sebelum kita memintanya. Akhirnya, ketika kita berdoa, apakah itu mantra? Selamat menyadarinya. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada malam ini, doa kelancaran rejeki dan usaha. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melewati firman-Mu yang baru saja kami dengar. Berkatilah kami sehingga firman-Mu bisa menjadi makanan rohani bagi jiwa dan tubuh kami. Semoga seluruh kebijakan yang ada di dalam firman-Mu yang kami dengar hari ini
bisa menjadi pedoman dan cahaya bagi kami dalam melewati dan menjalani seluruh aktivitas yang ada pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan kekuatan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.